Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama dengan Ibu Rahma dalam pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Kali ini kita akan membahas mengenai kompetensi dasar yaitu 3.5 mengevaluasi peran Indonesia dalam hubungan internasional. Kemudian kompetensi inti yaitu menyajikan hasil evaluasi dari berbagai media massa tentang peran Indonesia dalam hubungan internasional. Kita langsung saja. Nah, materi pokok kita adalah peran Indonesia dalam hubungan internasional. Ada yang tahu apa makna hubungan internasional? Kalau nggak tahu, kita akan bacakan. Jadi, secara umum, hubungan internasional diartikan sebagai hubungan yang bersifat global yang meliputi semua hubungan yang terjadi dengan melampaui batas-batas ketatanegaraan. Konsepsi hubungan internasional oleh para ahli sering dianggap sama atau dipersamakan dengan konsepsi politik luar negeri, hubungan luar negeri, dan politik internasional. Nah, ketiga konsep tersebut sebenarnya memiliki makna yang berbeda satu sama lain, akan tetapi mempunyai persamaan yang cukup mendasar dalam hal ruang lingkupnya yang melampaui batas-batas negara atau lingkungan internasional. Nah, untuk memperluas pemahaman kita dan kalian, berikut dipaparkan makna dari ketiga konsep tersebut. Yang pertama, politik luar negeri. Nah, politik luar negeri adalah seperangkat cara yang dilakukan oleh sebuah negara untuk mengadakan hubungan dengan negara lain bagi tercapainya tujuan negara serta kepentingan nasional negara yang bersangkutan. Nah, hubungan luar negeri adalah keseluruhan hubungan yang dijalankan oleh suatu negara dengan semua pihak yang tidak tunduk pada kedaulatannya. Sedangkan politik internasional adalah politik antar negara yang mencangkup kepentingan dalam tindakan beberapa atau semua negara serta proses interaksi antar negara maupun antar negara dengan organisasi internasional. Nah, kemudian apa sih pentingnya peran Indonesia dalam hubungan internasional? Ayo kita cek. Nah, pentingnya hubungan internasional bagi suatu negara karena suatu bangsa yang merdeka itu tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan dari negara lain. Nah, untuk menjaga kelangsungan hidupnya dan mempertahankan kemerdekaannya, negara tersebut membutuhkan dukungan dari negara lain. Nah, untuk mendapatkan dukungan tersebut, suatu negara harus mengadakan hubungan yang baik dengan negara lain. Misalnya, ketika awal berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk memperoleh pengakuan dan dukungan dari negara lain terhadap kemerdekaannya, nah para pendiri negara kita mengadakan hubungan dengan Australia, Amerika Serikat, Belgia, Mesir, dan sebagainya. Alhasil, negara kita dapat berdiri dengan tegak dan mempertahankan kemerdekaannya hingga saat ini. Nah, suatu negara dapat mengadakan hubungan internasional manakala kemerdekaan dan kedaulatannya telah diakui baik secara de facto maupun de jure oleh negara lain. Perlunya kerjasama dalam bentuk hubungan internasional, antara lain karena faktor-faktor. Itu ada dua faktor, yang pertama faktor internal, yang kedua faktor eksternal. Nah, faktor internal sendiri yaitu adanya ancaman bagi kelangsungan hidupnya, baik melalui kudeta maupun intervensi dari negara lain. Sedangkan eksternal yaitu ketentuan hukum alam yang tidak dapat dipungkiri bahwa suatu negara tidak dapat berdiri sendiri itu tanpa bantuan dan kerjasama dengan negara lain. Ketergantungan tersebut terutama dalam upaya memecahkan masalah-masalah ekonomi, politik, hukum, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan. Nah, apa sih manfaat kerjasama dan perjanjian internasional bagi Indonesia? Yuk kita cek. Nah, secara khusus manfaat yang didapatkan bangsa Indonesia dan diperoleh dari kerjasama dan perjanjian internasional adalah ada beberapa nih. Oke, kita cek dulu dalam aspek ideologi. Dalam aspek ideologi itu ada dua. Yang pertama, kita dapat mengetahui nilai-nilai ideologi yang dianut oleh negara lain, sehingga kita dapat membandingkannya dengan ideologi Pancasila yang pada akhirnya akan timbul kebanggaan terhadap ideologi Pancasila yang dianut oleh negara kita yaitu Indonesia. Kemudian dapat terhindar dari pengaruh negatif nilai-nilai ideologi yang dianut negara lain dan mengambil pengaruh positif untuk dilaksanakan dan memperkuat sendi-sendi ideologi Pancasila.
Kemudian yang kedua itu ada dalam aspek politik. Nah, dalam aspek politik ini ada dua juga. Yang pertama, dapat mengetahui perkembangan politik yang terjadi di negara lain. Kemudian dapat mencontoh aspek-aspek positif dari kehidupan politik di negara lain. Misalnya, keberhasilan dalam melaksanakan demokrasi. Kemudian yang ketiga itu ada aspek ekonomi. Nah, aspek ekonomi yang pertama itu menarik minat negara lain untuk menanamkan modalnya dan berinvestasi di negara kita. Yang kedua, dapat menikmati barang-barang yang diproduksi oleh negara lain dan bermanfaat bagi bangsa Indonesia. Nah, yang keempat itu adalah dalam aspek pertahanan dan keamanan. Itu ada dua juga. Yang pertama dapat menghindari konflik dengan negara lain. Kemudian yang kedua, terbukanya kesempatan untuk ikut serta dalam proses perwujudan perdamaian dunia. Misalkan dengan menjadi anggota PBB. Nah, itu saja mungkin penjelasan mengenai peran Indonesia dalam hubungan internasional. Thank you.